Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini masih di pelajaran kalimah Aku Cinta Nabi dan Rasul dengan subtema kisah Nabi Musa alaihissalam. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa semoga tambah ilmu kita serta diberikan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian bisa memahami serta bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam lahir pada zaman Raja Fir'aun. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Setelah itu Fir'aun memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengumumkan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir pada tahun ini harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Setelah mendengar itu, seorang ibu dari Nabi Musa kebetulan juga melahirkan dengan seorang bayi anak laki-laki. Perasaannya pun sangat campur aduk antara senang sudah melahirkan seorang bayi dan sedih karena mendengar dari pengumuman seorang Raja Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada Ibu Musa agar anaknya yaitu Musa alaihissalam dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Tak lama kemudian ternyata peti itu mengalir ke daerah istana dan ditemukan oleh istrinya Fir'aun sendiri yaitu Asiyah. Kemudian Asiyah menyelamatkan bayi Musa yang terhanyut di sungai Nil tersebut dan dibawalah ke istana dan diketemukan oleh Fir'aun. Kemudian Fir'aun marah, tetapi Asiyah masih membujuk rayu Fir'aun hingga akhirnya Fir'aun pun luluh hatinya dan ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanglah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberi susu, bayi Musa alaihissalam tidak mau. Ia tetap menangis. Saat itu juga didengarkan oleh kakak Nabi Musa dan mengabarkan kepada ibunya. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Yukabat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat adalah ibunya sendiri. Setelah diketahui demikian, Asiyah meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia dan sangat senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Setelah tumbuh besar, Nabi Musa alaihissalam di istana Fir'aun, Musa mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mengetahui bahwa dia bukan anak Fir'aun, melainkan keturunan dari bangsa Israel. Saat Nabi Musa jalan-jalan, didapatinya seorang yang berkelahi, satunya dari bangsa Kipti dan yang lain dari bangsa Israel. Kemudian dari bangsa Israel meminta tolong. Lalu Nabi Musa membantunya dengan memukul bangsa Kipti tersebut. Dengan sekali pukulan, tak disangka orang tersebut jatuh dan akhirnya meninggal dunia. Kabar itu menyebar hingga akhirnya terdengar oleh Fir'aun bahwa Musa membunuh orang Kipti. Kemudian Fir'aun marah dan semakin yakin bahwa Musa lah anak laki-laki yang diramalkan itu, yang akan juga memusnahkan kekuasaannya. Hingga akhirnya Fir'aun memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Musa, kemudian akan dibunuh. Datanglah seorang untuk mengabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa Musa alaihissalam ia dicari dan akan dibunuh.
Kemudian seorang tersebut menasihatkannya untuk keluar dari kota ini. Hingga akhirnya Musa mengikuti nasihat tersebut dan keluar dari kota itu dengan rasa perasaan khawatir dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di perjalanan, beliau sampai di negeri Madian. Ia menjumpai sekumpulan orang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Juga di sebelahnya terdapat dua gadis. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kemudian kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu semuanya telah selesai mengambilnya. Dan karena kami tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu, bapak kami sudah tua, karena itu pula tak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Kemudian Nabi Musa alaihissalam berniat untuk membantunya, lalu memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon dan seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Setelah kedua gadis itu pulang, lalu kedua gadis tersebut menceritakan kepada ayah mereka bahwa ia telah ditolong seorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Ya ayahku, ambillah ia," yaitu Nabi Musa alaihissalam, "sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Kemudian si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Tak lama kemudian, seorang Nabi Musa alaihissalam diundang ke rumahnya. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah seorang nabi, yakni Nabi Syuaib alaihissalam. Dan disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam, yang pada akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.